Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar TPB 39. Perkenalkan, nama saya Lucidiana Afita dengan NIM 123260064 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Sheila Nabila Azahra dengan NIM 1232651 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Kansana Rajasenda dengan NIM 123260053 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Karisa Maharani dengan NIM 123260059 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Esya Fiana dengan NIM 123260063 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nguna Priliana dengan NIM 123260060 dari Program Studi Farmasi. Sejarah Hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan penemu atau pencetus dari mekanisme prinsip Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 8 Februari 1700 dalam sebuah keluarga yang hebat dalam bidang matematika. Hukum Bernoulli adalah hukum didasarkan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya tekanan P, energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama setiap titik pada garis arus. Pengertian hukum Bernoulli. Salah satu hukum dasar yang menjelaskan konsep fluida dinamis adalah hukum Bernoulli. Hukum ini menjelaskan bahwa fluida yang bergerak lebih cepat akan menghasilkan lebih sedikit tekanan, dan sebaliknya, fluida bergerak lebih lambat akan menghasilkan tekanan yang lebih besar, di mana hukum Bernoulli menjelaskan tentang hubungan antara laju aliran air, tekanan, dan ketinggian fluida terhadap massa jenis yang tetap. Ada dua jenis persamaan Bernoulli. Pertama, berlaku pada aliran tak termampatkan dan fluida termampatkan. Pernyataan ini dikenal dengan asas Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirannya paling besar. Rumus hukum Bernoulli. P ditambah 1/2 rho V2 ditambah rho GH sama dengan tetap atau konstan. Karena dikatakan tetap, maka perumusan juga dapat ditulis seperti berikut. P1 ditambah 1/2 dikali rho dikali V1 pangkat 2 ditambah rho dikali G kali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali rho dikali V2 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H2. Dengan V kecepatan fluida, G percepatan gravitasi, H relatif terhadap suatu acuan, P tekanan fluida, dan rho massa jenis fluida. Teorema Torricelli adalah aplikasi dari hukum Bernoulli tentang hubungan kecepatan fluida dan tekanan yang dihasilkannya. Teorema Torricelli ini adalah peristiwa atau fenomena air menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air. Dalam research-based learning ini kami membahas tentang kelajuan air yang tersembur keluar dari lubang tangki yang mengalami kebocoran sehingga kita dapat mengetahui berapa kecepatan air yang keluar dari lubang itu menggunakan persamaan Bernoulli. Kelemahan dari fenomena tangki bocor atau alat ini adalah apabila tutup botol tidak dibuka, maka aliran air yang keluar pada lubang kebocoran akan memiliki kecepatan yang berbeda dibandingkan saat tutup botol atau bagian atas dibuka, dan jarak jauh air dengan botol memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan saat tutup atau bagian atas dibuka. Hal ini disebabkan karena saat tutup botol dibuka atas, maka tekanan yang dimiliki tutup botol berbeda dengan tekanan yang berada pada lubang kebocoran botol. Tutup botol atau bagian atas botol akan memiliki tekanan yang berasal dari dalam botol, sedangkan lubang kebocoran memiliki tekanan yang berasal dari tekanan atmosfer karena langsung bertemu di udara tanpa adanya penghalang. Saran dan pengembangan. Tangki bocor ini dapat diterapkan pada pembuatan alat penyiraman tanaman dan bisa juga sebagai tempat untuk mencuci tangan. Saat penerapan, sebaiknya bagian atas pada tangki bocor tidak diberi tutup, agar aliran yang keluar dari lubang tersebut maksimal dan jangkauan airnya lebih luas.
Fenomena tangki bocor. Semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran semakin besar. Begitu pula sebaliknya, lubang yang memancarkan air semakin kuat adalah lubang ke-1 atau bagian bawah, dan lubang yang memancarkan air paling lemah adalah lubang ke-4 atau bagian atas. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Alat yang digunakan adalah botol bekas, lakban hitam, gunting, korek api, double tip, dan paku. Pertama-tama kita ukur jarak pada botol, lalu kita panaskan paku untuk melubangi botol tersebut. Kemudian kita tempel lakban. Setelah pembuatan alat selesai, isi air ke dalam botol, kemudian lepas lakban pada lubang pertama dan diamati berapa panjang pancuran dan waktu yang dibutuhkan sampai air tersebut habis dan begitu pun seterusnya.